Disebutkan dalam hadis, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya, kecuali yang tiga. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Apa sih maksud dari hadis tersebut? Yakni apabila ada seseorang atau manusia yang meninggal dunia, maka amal ibadahnya akan terputus kecuali yang tiga. Yang pertama yaitu sedekah jariah. Apa sih sedekah jariah itu? Jariah berasal dari kata jaro yajri, yang artinya mengalir, yang dimana pahalanya akan terus mengalir sekalipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Misal, seseorang mewakafkan atau menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang lain yang bermanfaat karena Allah, dan harta atau benda tersebut tidak akan habis dan tidak akan berkurang sekalipun dimanfaatkan berkali-kali. Misalnya sedekah pada masjid, majelis pendidikan, sedekah pada pendidikan, misalnya buku-buku yang bermanfaat untuk siswa dan siswi sehingga dapat dimanfaatkan oleh mereka. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat yakni seseorang yang belajar ilmu atau belajar pengetahuan kemudian seseorang tersebut memberikan atau mengamalkan kembali ilmu yang telah didapatnya sehingga ilmu tersebut menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Yang ketiga yaitu anak yang soleh atau anak yang baik, yang beriman kepada Allah dan mau mendoakan kedua orang tuanya. Doa ini merupakan doa agar menghendaki kedua orang tuanya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis ini memotivasi anak untuk mendoakan kepada kedua orang tuanya, karena anak yang soleh akan merasa bersyukur karena orang tuanya telah mendidiknya dan membesarkannya. Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini yaitu mampu memotivasi meningkatkan amal soleh yang lebih bermanfaat dalam berbagai sektor, baik dalam diri sendiri, keluarga maupun masyarakat sosial. Adapun ilmu yang bermanfaat yakni ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendidik anak secara islami sehingga anak tersebut bisa menjadi anak yang soleh dan berguna untuk masyarakat sosial lainnya. Saya akan menjelaskan hadis tentang keutamaan orang yang berilmu. Dalam hadis yang berbunyi, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadul alimi alal abidi kafasli ala adanakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha wa malaikatahu wa ahlahu samawati wal ard hatta samlata fi hujriha wa hatta hawta la yusalluna ala muallimin nasi khair. Dari Abu Mamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan ahli ilmu atau alim terhadap ahli ibadah atau abid adalah kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sabdanya, sungguhnya Allah, para malaikatnya, serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya
dan ikan. Juga memintakan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya kedudukan seorang yang ahli ilmu lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah. Karena seorang yang ahli ilmu tersebut melakukan sebuah perbuatan atau kegiatan dilandasi dengan ilmu. Sedangkan seorang yang ahli ibadah hanya melakukan ibadah saja tanpa didasari dengan ilmu. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu hadis kewajiban menuntut ilmu. Di sini ada hadis An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisini fa inna talaba ilmi faridatun ala kulli muslimin innal malaikata tad'u ajni hataha li talibil ilmi ridon bima yatlubu. Artinya adalah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Hadis riwayat Ibnu Abdul Albar. Baik, dari hadis tersebut memiliki makna, dan ada juga ulama yang memberi penjelasan makna walaupun di negeri Cina atau di dalam hadis tersebut yang tadi, yaitu adalah Al-Manawi dalam kitab Al-Taisir Syarah Al-Jami Al-Soghir memberikan makna atau arti, sekalipun sangat jauh, dengan alasan kewajiban menuntutnya sebagaimana hadis lanjutannya. Oleh karena itu, Jabir bin Abdillah, seorang sahabat Rasulullah, mengadakan rihlah atau perjalanan yang jauh dari Madinah ke Mesir hanya untuk mendapatkan satu hadis dari seseorang di sana selama 1 bulan. Bisa kita simpulkan bahwa makna dari mencari ilmu sampai di negeri Cina itu adalah sekalipun jauh dari tempat tinggal, sekalipun menderita dan sulit, sekalipun datang dari non-muslim atau sekalipun di negara minoritas muslim yang sudah maju, sebagian pendapat Cina sudah mengalami kemajuan pada waktu itu, seperti membuat kertas dan lain-lain. Lalu Dr. Lutfi Fatullah memberi komentar bahwa hadis ini banyak yang dipertanyakan dan diragukan. Orang dengan mempertanyakan, benarkah Nabi Muhammad SAW mengetahui adanya negeri bernama Cina? Pertanyaan itu tidak perlu muncul karena kemungkinan Nabi SAW mengetahuinya adalah sangat besar. Pertama, dari sudut sejarah, Baginda adalah pedagang antar bangsa. Beliau waktu usia muda pernah 2 kali minimal pergi ke Syam sebagai kota perdagangan. Di kota itu sudah ada kebudayaan Romawi dan tentu saja sudah berinteraksi dengan budaya lain. Jadi tidak mustahil dalam perjalanan itu Baginda mendengar tentang peradaban negeri Cina yang sudah tinggi. Selanjutnya, Imam Syafi'i pernah berkata sebagaimana yang dikutip Al-Nawawi dalam kitabnya Tahzib Al-Asma wa Al-Lughat, yaitu barang siapa yang menghendaki dunia, hendaknya dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya dengan ilmu. Dalam hadis yang tadi, ada pembelajaran yang dapat kita ambil. Bahwasanya sesulit-sulitnya kita mencari ilmu, sejauh-jauhnya kita mencari ilmu, seberat-beratnya kita mencari ilmu, kita sebagai umat muslim sangat wajib untuk menuntut ilmu. Karena dengan adanya ilmu, kita dapat memiliki kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itu, seseorang dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sekian dari saya.